Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan pada khutbah yang penuh berkah ini, yakni tentang orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada orang yang dicintai oleh Allah, apakah itu perbuatannya ataukah orangnya. Begitupun juga ada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orangnya maupun perbuatannya. Di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata membenci. Yang ada adalah kata-kata mencintai dan tidak dicintai. Kalau mencintai, mafuji yuhibbu. Kalau tidak mencintai, di depannya ditambah kalimat la yuhibbu, tidak mencintai. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perangilah orang-orang yang memerangi kamu, janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang pertama yang tidak dicintai oleh Allah, tahu di naifuji fuleri Allah Ta'ala, yanaritum mu'tadin, orang yang melampaui batas. Nah, ayat ini berkaitan dengan kejadian dalam perang. Dalam Islam, ketika orang berperang, ada aturan-aturan yang tidak boleh kita lakukan meskipun dalam kondisi perang. Dalam Islam kita tidak boleh membunuh anak-anak ketika kita berperang. Tidak boleh menyakiti ibu-ibu yang sedang hamil. Tidak boleh menyakiti orang yang sedang beribadah. Tidak boleh merusak lingkungan. Tidak boleh mengejar orang yang sudah lari dalam perang. Nah, ini jadi namun mamusuki angkato aturan. Ya, seperti ini baru-baru kejadian Israel dengan Palestina, ya itu sudah melampaui batas. Anak-anak juga diserang, ya. Banyak yang jadi korban, ibu-ibu banyak yang jadi korban. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian selanjutnya orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Di sini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini banyak orang hanya taat kepada perintah makan dan minum, tetapi tidak mengikuti jangan berlebih-lebihan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang menemukan dalam masyarakat kita ketika menghadiri acara-acara pesta pernikahan, sungguh kita berlebih-lebihan. Ada yang boros, ya. Madari megalade nalan andre nampanase sami itu mubasir. Itu borosnya. Begitupun juga dalam hal makan, berlebih-lebihan, tidak boleh terlalu banyak. Ya. Sehingga di dalam agama kita dianjurkan itu sebenarnya banyak berpuasa. Karena orang yang berpuasa, orang yang melaparkan diri, itu akan menemukan hikmah dan nikmat yang begitu tinggi. Ya. Ada memang dalam kitab, ya, Imam Al-Ghazali ada 10 hikmahnya, 10 alabirna, yaitu tawena reko na falufuluhu alena. Jadi beda falufuluhu alewe, si bawa melalui lufu beda. Melaparkan diri dan kelaparan beda. Melaparkan diri ya tukai di palufuluhu aleta melalui puasa. Nareko kelaparan ki desi segaga wadiandre. Nah itu beda. Iye mege nafigau fandritata natungka melapar-laparkan diri atau nafaluhu ri alena untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu kita dilarang berlebih-lebihan. Nah, ini persoalan makan, ada persoalan lapar. Ada cerita Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang sangat terkenal. Itu di dalam Al-Quran digambarkan bahwa suara yang paling jelek adalah suara keledai. Suara kaminang mas agak senang kaminan meja ya naritu suara nyarangi ya keledai. Ya pada migar keledai si banyarang ya sejenis ya keledai. Kenapa seperti itu? Apakah karena suaranya yang begitu keras? Ternyata menurut Jalaluddin Rumi tidak seperti itu. Dalam cerita, ya ini dikisahkan Jalaluddin Rumi bahwa ketika semua makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan, termasuk binatang, kemudian ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, semua binatang itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah, kalimat yang pertama diucapkan adalah bertasbih. Mereka berzikir terdiam kecuali keledai. Nah, tiba-tiba ketika suasana hening, keledai itu bersuara dengan suara yang keras. Semua makhluk kaget. Kemudian orang bertanya kepada keledai itu, makhluk yang lain bertanya, kenapa engkau bersuara ketika kita semua terdiam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Aga nasa jero keledai maka dei malufuka, saya dalam keadaan lapar. Nah, menurut Jalaluddin Rumi, suara yang paling jelek adalah suara orang-orang yang bersuara ketika dalam keadaan lapar. Nah, ini kita temukan dalam setiap hari. Kalau kepentingannya tidak terpenuhi, dia bersuara. Kalau untuk kepentingan dirinya, dia bersuara. Kalau untuk kepentingan kelompoknya, dia bersuara. Pokoknya asal untuk alena, apalagi
Yemi najok bersuara, najok mak demo nasabah luhui. Inilah suara yang paling buruk menurut Jalaluddin Rumi. Ini pendekatan sufistiknya memahami ayat ini. Ya, walaupun ada juga yang memahami bahwa suara yang keledai itu buruk, kita tidak boleh terlalu keras dalam bersuara. Suara kita harus direndahkan, apalagi berbicara kepada orang-orang yang memang layak kita untuk suara kita tidak ditinggikan. Jadi itu yang kedua, yang tidak disuka oleh Allah adalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian orang yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang zalim. Orang zalim itu artinya adalah orang yang tidak adil. Orang yang berlaku tidak adil. Ya, contoh bapak-bapak, baru-baru ini ada pemilihan kepala desa. Di sini juga pemilihan kayak tidak ya? Kalau ada pemilihan kepala desa, kemudian kepala desa itu menang, dan kepala desa ini hanya memperhatikan orang-orang yang memilihnya, maka bisa dipastikan bahwa kepala desa ini adalah orang yang zalim terhadap rakyatnya sendiri. Karena kepala desa itu terpilih adalah keterwakilan dari semua penduduk di desa itu, bukan hanya kelompoknya. Kalau kelompoknya mina perhatikan, itu termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak adil. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang, wallahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini, kezaliman ini turun diceritakan ketika perang Uhud. Jadi Yero Nabi Muhammad SAW menghadapi perang Badar, dia menangi Nabi tak koro cedek mi pasukanna mega balina nekia menangi Nabi tak pada perang Badar. Di mana kunci kemenangannya? Kunci kemenangannya karena prajuritnya setia kepada Nabi. Ketika perang Uhud, Nabi mengalami kekalahan meskipun pasukannya banyak. Kenapa kalah? Karena banyak prajuritnya tidak setia. Orang-orang yang tidak setia itulah yang dikatakan sebagai orang zalim. Karena dalam perang itu Nabi mengatakan, jagalah celah gunung Uhud ini. Tetapi banyak sahabat yang tertarik dengan karena dunia, tertarik dengan rampasan perang, akhirnya meninggalkan perintah Nabi. Akhirnya musuh bisa masuk melalui celah Uhud itu. Nah, orang-orang yang meninggalkan perintah Nabi, yang lari dalam perang, itulah yang disebut sebagai orang yang zalim. Nah, dalam kondisi kita ini sebagai saat ini tidak ada perang, maka orang yang zalim adalah orang-orang yang memalingkan dirinya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang memalingkan dirinya, meremehkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi degaga kezaliman yang paling tinggi nareko maboko ki polerina bitta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya masih banyak. Orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Yaitu tahu takabur tahu matempoe de nai puji kong Allah Ta'ala, aku dari kong Allah Ta'ala. Maka dia kong Allah Ta'ala ilalana kurang lebih berjalanlah di muka bumi ini, tapi jangan berjalan dengan sombong. Jangan kau palingkan wajahmu dari orang-orang, karena orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kesombongan itu ada dua. Yang pertama, sombong karena agama. Yang kedua, sombong karena dunia. Takabburu inasaba agama, takabburu inasaba lino. Takabburu inasaba agama, yetega kuro. Takabburu inasaba fa'is senenna.
takabur inasaba amalakna. Engkau tahu Pak, takabur inasaba disengenna. Ini banyak dialami orang-orang yang cendekiawan, ulama, ustaz. Itu banyak dialami itu. Kalau orang sudah mempunyai ilmu pengetahuan, macana aseng alena, maka akan muncul dalam dirinya ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya ku angkani roko ilalanna atita maka da ana khairu minhu fapada di launa iblis nasaba yetu iblis yemi na ilatna oleh Allah Ta'ala nasaba nasangi masoro lebih alena narfatawe. Kalimat yang pertama keluar ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Ayana tu nakanna kiya sangat takaborogan. Jadi masoro lebih kak nayanu, sogi kak nayanu, maca kak yanayanu. Bahaya. Kemudian selanjutnya orang takabur karena amalnya. Ajato nama kada dina gagat co alim ka akwe mega ni apalaku, saya lah yang paling mulia karena amalan saya. Mati nulu kak mas sempaja, mati nulu kak mas puasa mas sekedar seterusnya. Kalau dalam hati kita itu ada nasen nabita nalepak ki setannya. Nah inilah. Nah hadirin yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, sombong karena dunia. Sombong karena dunia itu ada sombong karena nasab. Takaboroki nasaba abati retta. Nah koyasengnya aleta madena gacok kesingnya abati retta nama riawe tawe to takabur asanna yaitu. Takaboroki nasaba warang paratta. Takaboroki nasaba pengaruta nasaba kekuasaan. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang sempat saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya.